Bagi banyak orang, sebuah kemenangan besar adalah akhir dari sebuah perjuangan. Riuh rendah sorak-sorai dan perayaan menjadi penutup dari sebuah babak yang melelahkan. Namun bagi kaum muslimin setelah Perang Badr, kemenangan agung itu justru menjadi gerbang pembuka menuju babak yang lebih agung dan menentukan. Kisah yang akan kita simak ini bukanlah tentang denting pedang yang telah usai, melainkan tentang gema wahyu yang turun sesudahnya. Ini adalah kisah tentang bagaimana langit memberikan komentarnya atas peristiwa di bumi. Sebuah tanggapan yang tidak hanya berisi pujian, tetapi juga cermin untuk introspeksi, untuk membangun negara, dan pilar-pilar baru untuk mengokohkan sebuah peradaban. Mari kita selami bersama bagaimana Allah tidak hanya memberikan kemenangan, tetapi juga membimbing, mendidik, dan membangun umatnya melalui peristiwa-peristiwa agung pasca Perang Badr. Setelah gema takbir dan denting pedang di Perang Badr mereda, sebuah gema lain yang lebih agung turun dari langit. Ini bukanlah sekadar komentar kemenangan dari seorang raja atau panglima. Ini adalah tanggapan ilahi atas peristiwa besar tersebut yang terangkum abadi dalam surah Al-Anfal. Namun seperti apa tanggapan dari langit? Ternyata ia tidak diawali dengan sanjungan semata. Justru Allah pertama-tama seolah meletakkan sebuah cermin di hadapan kaum muslimin. Dia menyingkap beberapa kekurangan yang masih ada pada diri mereka di samping akhlak-akhlak mulia yang telah mereka tunjukkan. Tujuannya satu, agar mereka terus berbenah menyucikan diri dan tidak berhenti menjadi lebih baik. Kemudian Allah mengingatkan mereka pada sebuah hakikat yang paling penting. Dia memuji pertolongannya yang gaib, bantuannya yang tak terlihat, yang menjadi kunci kemenangan mereka. Ini dilakukan agar tidak ada satupun dari mereka yang terperdaya oleh keberaniannya sendiri, agar tidak ada sedikit pun rasa sombong dan angkuh yang menyelinap ke dalam hati. Kemenangan ini Allah tegaskan adalah miliknya. Maka hanya kepadanya lah mereka harus bertawakal dan menaatinya serta Rasulnya. Surah Al-Anfal tidak berhenti di situ. Ia menjadi sebuah cetak biru bagi sebuah umat yang sedang bertumbuh menjadi sebuah negara. Allah menjelaskan tujuan-tujuan mulia di balik pertempuran itu, bahwa ini bukanlah perang untuk kekuasaan, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Dia juga mulai mensyariatkan undang-undang perang dan damai. Ini adalah sebuah revolusi. Peperangan kaum muslimin kini memiliki ciri khas yang jauh berbeda dari perang kaum jahiliyah. Ada akhlak, ada norma, ada kehormatan, bahkan dalam pertumpahan darah sekalipun. Dunia harus melihat bahwa Islam bukanlah sekadar keyakinan, tetapi sebuah sistem kehidupan yang luhur. Bahkan dia menetapkan hukum-hukum kenegaraan, membedakan antara Muslim yang tinggal di dalam teritorial negara Islam dan mereka yang berada di luarnya. Dan lebih dari itu, dia menyeru kaum musyrikin, kaum munafik, kaum Yahudi, dan para tawanan perang dengan nasihat yang menyentuh hati, membimbing mereka menuju cahaya kebenaran. Dan di tengah gema kemenangan dan turunnya wahyu ini, pada tahun yang sama, tahun kedua Hijriyah, Allah menanamkan pilar-pilar baru yang akan menguatkan fondasi masyarakat Madinah. Untuk pertama kalinya, puasa di bulan Ramadan diwajibkan. Sebuah penggemblengan spiritual untuk menempa jiwa-jiwa mereka. Bersamaan dengan itu diwajibkan pula zakat fitrah dan diperinci nisab-nisab zakat lainnya. Ini bukan sekadar ritual, ini adalah solusi nyata. Sebuah jaring pengaman sosial untuk meringankan beban berat kaum muhajirin yang fakir, yang telah meninggalkan segalanya di Makkah dan belum sepenuhnya mampu mencari nafkah di Madinah. Dan bayangkanlah sebuah kemujuran dan keindahan yang luar biasa. Setelah sebulan penuh berpuasa, setelah melewati pertempuran yang menentukan hidup dan mati, tibalah bulan Syawal. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah hidup mereka, kaum muslimin merayakan sebuah hari raya, Idul Fitri. Idul Fitri pertama dalam sejarah Islam. Alangkah menawannya hari raya yang bahagia ini, yang datang tepat setelah Allah menghiasi kepala mereka dengan mahkota kemenangan Badr. Coba bayangkan pemandangan luar biasa itu. Para pahlawan Badr, para sahabat yang sabar, keluar dari rumah-rumah mereka di pagi hari. Mereka berjalan menuju tanah lapang sambil mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid dengan suara yang lantang dan penuh kebahagiaan. Hati mereka dipenuhi rasa syukur dan kerinduan akan rahmat Allah setelah semua nikmat dan pertolongan yang baru saja mereka terima. Dan seolah ingin menyempurnakan kebahagiaan mereka, Allah mengingatkan mereka akan perjalanan luar biasa yang telah mereka lalui. Melalui firman-Nya, dan ingatlah wahai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi Makkah, kamu takut orang-orang akan menculik kamu. Maka Allah memberimu tempat menetap Madinah dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik, agar kamu bersyukur. Sebuah pengingat yang manis di hari raya yang paling manis.
Sebuah penutup yang sempurna bagi babak paling menentukan dalam sejarah awal Islam. Kisah pasca Perang Badr mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati bukanlah sekadar mengalahkan musuh di medan perang. Kemenangan sejati adalah saat sebuah umat mampu menerima bimbingan setelahnya mampu berbenah diri saat dipuji dan mampu membangun pilar-pilar peradaban di atas fondasi pertolongan ilahi. Turunnya surah Al-Anfal menjadi kompas moral dan hukum. Diwajibkannya puasa Ramadan menjadi benteng spiritual yang menempa jiwa. Dan disyariatkannya zakat fitrah menjadi jaring pengaman sosial yang merekatkan persaudaraan. Dan puncaknya adalah perayaan Idul Fitri pertama dalam sejarah Islam. Sebuah hari raya yang manisnya berlipat ganda karena dirayakan di bawah naungan mahkota kemenangan Badr dan rahmat Allah yang tak terhingga. Pemandangan para pahlawan Badr yang bertakbir di jalanan Madinah adalah bukti nyata dari firman-Nya, dari kaum yang sedikit dan tertindas menjadi umat yang kuat dan bersyukur berkat pertolongannya. Kisah ini adalah pengingat abadi bagi kita semua untuk selalu mengenang dari mana kita berasal saat kita lemah. Dan untuk senantiasa bersyukur atas setiap pertolongan dan nikmat yang Allah berikan, yang menjadikan kita kuat dan mulia. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari setiap detailnya.